terkait dengan sabar yang kedua, bersabar, menahan diri, mengendalikan diri untuk tidak terjebak dalam perbuatan maksiat. Ya, kita sudah uraikan panjang lebar kemarin. Ya, yang paling berbahaya itu maksiat jikalau diprovokasi atau diwarnai atau ditunggangi oleh hawa nafsu. Ini yang berbahaya. Ya, ini yang berbahaya. Karena hawa nafsu ini kalau dia sudah menunggangi seseorang, mengendalikan seseorang, maka jadilah perbuatan maksiatnya itu menjadi begitu dahsyat, menjadi begitu luar biasa, dan tidak jarang akan menyeret dia kepada kekufuran. Ya, kepada kekufuran. Naudzubillah min dzalik. Ya. Karena cenderung kalau orang berbuat maksiat dengan hawa nafsu, dia mencari pembelaan diri. Dia mencari pembenaran. Dia akan berupaya untuk menganggap apa yang dia lakukan satu hal yang benar, tidak ada yang salah. Ya. Karena itu berbeda dengan orang yang berbuat dosa tetapi hawa nafsunya ya tidak berperan besar di situ. Dia merasa perbuatan dosanya ini ya membuat dia hina, membuat dia jatuh di dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada saat itulah dia menyesali dirinya. Tapi kalau orang berbuat dosa tetapi hawa nafsunya di situ berperan, ini yang berbahaya. Dia akan cari alasan, dia akan cari pembenaran, ya. Bahkan dia tidak jarang ajak orang lain untuk melakukan hal yang sama. Ya. Nah, kemudian beliau katakan di sini, wa amma tadhakkurud dzunub as-sabiqah as-salifa fa in kana yahsulu bihi khaufun aw nadam fa huwa hasan wa illa fatarkuhu ahsan. Penjelasan beliau berikut ini terkait kadang-kadang dalam kehidupan kita, masa lalu kita muncul kembali memorinya di dalam kehidupan kita sekarang. Ya. Termasuk diantaranya perbuatan-perbuatan dosa yang pernah kita lakukan. Ya. Perbuatan-perbuatan di masa lalu, dosa-dosa yang kita masa lalu itu pernah kita perbuat, tidak jarang muncul di memori kita, ingat kembali kita. Ya. Maka kalau ini terjadi, kata beliau, ya, dilihat dampaknya apa? Dampaknya apa? Apa yang terjadi ketika memori maksiat ini muncul di masa lalu? Ya, karena tidak ada orang yang tidak berdosa. Ya, siapapun dia. Ya, bahwa setiap anak manusia, ya kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, berpotensi untuk salah, bahkan khata'un. Semua anak manusia ini, semua anak Adam itu khata'un. Ya, semuanya adalah orang-orang yang salah, semuanya adalah orang-orang yang berdosa. Tapi wa khairul khata'in at-tawwabun. Namun sebaliknya, yang terbaik di antara yang berdosa adalah yang bertobat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam kehidupan kita tidak jarang memori maksiat ini muncul. Ada kalanya muncul, dia akan menyebabkan kita takut, akan menumbuhkan penyesalan di dalam hati. Ya. Jadi ketika hadir majelis, ya Allah, apa yang disampaikan oleh pembicara, ternyata dulu saya pernah lakukan. Begitu besar ini rupanya dosanya. Waktu dulu saya lakukan, saya tidak merasakan sebagai satu kesalahan. Akhirnya ketika dia ingat itu, timbul penyesalan di dalam dirinya. Dan ada rasa takut, khawatir di dalam dirinya. Maka ketika kita ingat dosa yang seperti ini muncul rekamannya di dalam diri kita, ya, pada dosa-dosa yang lalu, dan dia menumbuhkan rasa khawatir, rasa takut dan penyesalan, maka ingatnya kita akan dosa tersebut satu hal yang positif. Tidak usah khawatir. Ya. Bisa jadi ini datang supaya mengingatkan kita agar jangan lupa diri. Ya. Supaya jangan kemudian merasa di atas angin. Ya. Karena tidak jarang kadang-kadang ya memang memori kita ini kadang-kadang pendek ya. Ya. Baru sholat malam 1 pekan atau 1 bulan saja aktif rutin sholat malam,
kita sudah merasa udah paling bersih, sudah paling hebat, kan begitu. Lupa kalau kita dulu ini pernah banyak dosa. Ya. Nah, kadang-kadang Allah munculkan itu supaya kita apa? Supaya kita sadar, ya Allah, ini sholat malam saya ini kalau ditimbang dengan dosa saya tidak ada apa-apanya. Akhirnya muncul rasa malu. Hilang rasa bangga diri itu hilang. Ya. Menganggap diri kita lebih baik dari orang lain. Ya. Nah, kalau kita ingat dosa akibatnya seperti ini, bagus, nggak problem, nggak masalah. Ya. Tidak ada masalah. Ya. Jadi ingatnya dosa satu hal yang positif. Kalau apa? Kalau membuat di dalam diri kita tumbuh rasa sesal, rasa khawatir. Sehingga membuat kita tidak sombong, tidak ujub, tidak kagum kepada diri sendiri. Ini yang pertama. Tetapi juga harus khawatir. Ya, kita juga harus sadar. Karena memang ya, orang kalau sudah masuk ke jalan untuk bertaubat itu setan nggak senang hati dia. Ya, bagaimana dia nggak senang hati? Setan sudah keluarkan energi, ya, proyek dia udah habiskan energi besar ini, ya, untuk masuk ke neraka. Tiba-tiba dia taubat, habis semua kan dosa-dosanya. Berarti kan pekerjaan dia semuanya gagal. Modal yang dia udah keluarin semua habis semua ini. Maka ketika lihat ada orang yang mau taubat, wah, dia akan gagalkan. Dia akan upayakan supaya orang ini tidak jadi bertaubat. Ya. Nah, maka apa yang terjadi? Salah satu di antaranya adalah memunculkan kembali memori-memori dosa, perbuatan-perbuatan maksiat yang dia akan selipkan sebagai upaya untuk kembali memancing nafsunya. Nah, ini yang bahaya. Ya. Sehingga akhirnya terpikir dirinya untuk mengulangi kembali. Ya, ketika lihat ada orang, wah enak betul, saya dulu pernah ngalamin seperti itu. Kayaknya enak juga. Nah, kalau sudah seperti ini hati-hati. Bukan penyesalan yang tumbuh. Apalagi kalau umpamanya waktu dia melakukan perbuatan maksiat yang dulu itu, umpamanya belum sempat tuntas, belum selesai, belum tercapai hawa nafsunya, ya, masih merasa terhutang dengan hawa nafsunya, ya. Nah, sekarang dia bilang, wah, ini saya sekarang udah taubat ini. Ternyata kalau berbuat dosa, taubat, dosa diampuni. Nah, ini saya coba lagi dah, maksiat lagi, nanti taubat lagi, dia bilang begitu. Dia sudah tahu jalannya. Jalannya jalan menghapus dosa adalah bertaubat. Ya. Nah, dia nggak tahu kalau nanti dia mengulangi hal yang sama, belum tentu pintu taubat dibuka oleh Allah. Artinya tertutup pintu hatinya. Ini yang bahaya. Ya. Karena itu kadang-kadang setan pancing kembali tuh, munculkan kembali. Atau yang sering kali terjadi, dia umbar perbuatan memori maksiatnya itu kepada orang lain dengan penuh bangga. Nah, ini juga bahaya, nggak bagus. Ya, ente baru kayak gini aja udah sombong. Ana lebih dari ente dulu. Gitu. Sehingga akhirnya apa? Bikin orang memprovokasi orang melakukan hal yang sama. Nah, kalau sudah seperti ini kata beliau, fatarkuhu ahsan. Tidak usah diingat-ingat lagi, lebih bagus. Hapus memori ini. Hapus memori ini. Tidak usah diingat-ingat lagi. Ya, karena itu salah satu doa yang diajarkan Rasulullah kepada Sayyidatuna Aisyah, di 10 hari terakhir bulan Ramadan itu, diantaranya adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau maha pemaaf. Kata-kata afu di dalam bahasa Arab itu memaafkan. Bahkan kalau sudah dapat afu dari Allah ini, ya, dia sampai lupa bahwa dia pernah berbuat dosa itu. Ya, hilang, tercabut dari memorinya.
sehingga dia dengan penuh percaya diri melakukan ibadah kepada Allah dan tidak lagi akan mengulang apa yang dia sudah lakukan. Tidak ada lagi benih-benih dosa itu di dalam dirinya. Ya. Nah, jadi termasuk syarat taubat al-iqla' anidz-dzunub, mencabut diri dari perbuatan dosa, termasuk mencabut memori-memori dosa-dosa yang lalu. Jangan sampai muncul lagi. Jika itu akan membuat kita mengulangi hal yang sama. Ya. Dan yang bahaya itu memang jika memori itu masih ada dan kita tidak sempat tuntaskan. Nah, ini kata para ulama yang berbahaya, menyimpan keinginan berbuat maksiat yang terus mengkristal di dalam hatinya, sehingga akhirnya terus membuat dia berkeinginan untuk melakukannya. Dan bahayanya jikalau ditunggangi oleh hawa nafsu. Ya. Jadi kalau kita baca urutan kemarin, kata Habib Abdullah Haddad, ya, li'anna awwala dzunub khatrah. Dosa itu pertama kali adalah lintasan hati. Nah, kalau lintasan hati ini ditunggangi oleh hawa nafsu, nah itulah yang kemudian akan terus mendorong dia, ya, membabi buta untuk mengejar apa yang dia inginkan. Karena itu para ulama menyatakan bedanya dorongan maksiat yang disebabkan oleh hawa nafsu dan syaitan itu letaknya ada pada keinginan untuk melakukan perbuatan maksiat itu sendiri. Kalau setan, ya, ini bedanya ya. Kalau setan targetnya supaya kita jatuh dalam perbuatan dosa. Ya. Bisa dengan cara apapun. Tidak harus dengan satu macam dosa. Itu setan. Ya. Ada orang dibisiki oleh setan, ayo, ya, berbuat zina umpamanya. Nggak bisa ini orang, udah dicari cara lain. Ayo minum minuman, nggak bisa, dicari cara lain. Ayo berjudi, nggak bisa, dicari cara lain. Ya, nggak bisa pakai cara maksiat, cara ibadah. Ya, bagaimana dia supaya ibadahnya menjerumuskan dia di dalam dosa? Itu setan. Ya, itu setan. Jadi dia menargetkan targetnya ini supaya terjatuh dalam perbuatan dengan segala cara. Tapi kalau hawa nafsu tidak, ya, hawa nafsu itu dia tidak akan pernah berhenti, dia tidak akan pernah puas kecuali orang terjebak dalam tuntutan hawa nafsu tersebut dalam hal yang sama. Ya. Nah, jadi yang bahaya itu kalau setan masuk membisikkan, kemudian yang dominan hawa nafsu. Jadi kalau umpamanya ini ada orang umpamanya dibisiki oleh setan, yuwaswisu fi sudurinas, dibisiki dalam hatinya, ayo lakukan ini, ya, berbuatlah ini, ya, coba minumlah ini umpamanya, ya, itu setan. Hawa nafsu masuk. Nah, hawa nafsu masuk terus, ya, dicekoki terus oleh hawa nafsu, minta, dan dia tidak akan pernah puas kecuali sudah kita lakukan itu. Ini kalau sudah kombinasi antara syaitan dan hawa nafsu. Kalau setan dia nggak masalah, kita mau berbuat apa saja, maksiat apa saja dia nggak problem. Yang penting kita terjebak dalam perbuatan maksiat. Tapi kalau hawa nafsu, dia sudah kepengen sesuatu harus selesai, harus tuntas, harus terpenuhi. Itu bedanya, ya. Dan itu yang berbahaya. Nah, karena itu dalam hal ini dari awal kita yang harus mencegahnya, kita yang harus bangun pertahanan diri, pengendalian diri. Dan untuk itulah kesabaran adalah, ya, kontrol yang paling kuat untuk membentengi kita dari perbuatan maksiat.